Banyak sekali orang yang lost di bisnis ini, dan yang terakhir kita sudah tahu mungkin ini adalah gambaran yang menambah buruknya wajah bisnis forex di Indonesia. Mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Andes Reja Aswin. Kepada Bapak Reja, kami persilakan. Terima kasih Ibu Aini, terima kasih Pak Joshua. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di setiap hari Rabu jam 3 sore tentunya. Untuk hari ini kita akan coba bahas trader forex profesional. Apa sih trader forex profesional, dan ada nggak sih di Indonesia yang katanya sih profesional di dalam bisnis ini? Karena kita tahu bisnis ini adalah bisnis paling berbahaya di dunia. Banyak sekali orang yang lost di bisnis ini, dan yang terakhir kita sudah tahu mungkin ini adalah gambaran yang menambah buruknya wajah bisnis forex di Indonesia. Ada seorang kepala cabang yang katanya, yang kononnya dia menghabiskan uang kliennya dan katanya dipakai untuk trading forex. Ini tentunya membuat bisnis forex menjadi jauh lebih buruk, dan yang lebih parah lagi tentunya 22 miliar itu bukan uang yang sedikit tentunya. Dan di dalam trading forex menghabiskan uang 22 miliar itu tentunya tidak serta-merta dalam waktu 1 atau 2 hari. Ini pasti jangka waktunya panjang dan pasti mempunyai suatu metode yang buruk. Tapi kalau kita pikir-pikir kembali Bapak dan Ibu, apa benar di forex itu ada yang untung? Kalau untung biasanya nggak bertahan lama. Ada nggak sih yang konsisten? Atau lebih parahnya lagi, mungkin kita akan bertanya, mungkin ada nggak sih sebenarnya yang profesional di bisnis ini dan hidup memang dari trading? Yuk kita lihat apa sih yang namanya profesional. Profesional sebenarnya ada orang yang punya keterampilan, dan tentunya ini adalah di bidang jasa tentunya. Orang ini biasanya menjual suatu jasanya dengan disiplin dan komitmen yang sangat tinggi. Bisnis apapun itu, kalau Anda adalah seorang profesional, tentu Anda punya suatu komitmen dan disiplin. Tidak semua orang bisa jadi profesional. Dan kadang-kadang yang lebih parah adalah kita sering membuat atau mengerjakan sesuatu sebelum masalahnya selesai, kita sudah mengerjakan pekerjaan yang lain. Sudah itu kita nggak komit dan kita nggak disiplin. Akhirnya pekerjaan kita juga tidak berjalan dengan baik. Orang-orang yang tidak dapat komitmen dan disiplin terhadap bidangnya tidak bisa kita katakan sebagai seorang profesional. Dan biasanya seorang profesional jauh lebih banyak berbicara masalah kebanggaannya atau kehormatannya dibandingkan dengan pekerjaannya itu sendiri. Baik, nah Bapak dan Ibu, kita akan coba bahas sedikit, membuka sedikit tentang masalah forex yang profesional itu, yang ciri-cirinya bagaimana sih? Karena kalau kita lihat di setiap Instagram kita, di setiap Facebook kita, media sosial yang kita punya, banyak sekali orang yang memamerkan kehebatannya di dalam bisnis ini. Semuanya biru tanpa adanya merah. Permasalahannya adalah, apakah ini bisa konsisten? Apakah ini bisa berlanjut? Ataukah hanya 1, 2 bulan atau 3 bulan atau bahkan cuma setahun, tapi setahun kemudian mungkin sudah hilang. Baik, yang pertama adalah ciri-ciri dari trader forex profesional
itu biasanya mengelola dana yang besar gitu loh. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu, kita melihat ada seorang profesional, jago katanya, kelola uangnya sedikit, kecil, dan bisa menghasilkan return yang besar, ya nggak masalah kalau menurut saya memang dia jago trading. Tapi buat saya itu bukan suatu professional trader. Professional trader biasanya mengelola dana yang cukup besar, karena mengelola dana cukup besar itu sangat sulit apabila profitnya tinggi. Mengapa demikian? Karena tingkat kesulitannya akan lebih tinggi, lebih besar, karena butuh suatu disiplin yang sangat tinggi pula. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat di sosial media atau di TV atau dimanapun dengan uang yang kecil lalu bisa menjadi besar, ambil saja ilmunya, tapi jangan titipkan uang Bapak dan Ibu kepada orang tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah historical. Itu hanya sejarah. Kalau disuruh ngulang, belum tentu bisa. Alasannya adalah market bergejolak, sehingga dia tidak bisa mencapai keuntungan yang sama dengan bulan kemarin atau plus minus hampir sama. Justru pada saat market bergejolak dan berbicara berbeda, berfluktuasi secara berlawanan arah, yang dilakukan oleh orang ini hanya satu, yaitu minta maaf. Tapi uang Bapak dan Ibu pasti sudah habis. Untuk itu semua, yuk Bapak dan Ibu perlihatkan bahwa dia memang mengelola uang yang besar dan bukan uang-uang yang kecil. Karena kalau kita lihat hedge fund di luar negeri, even sekelas Soros pun mengumpulkan dana atau mentradingkan dana nasabahnya yang mencapai triliunan US dollar, itu satu tahunnya itu sekitar cuma 30%, 38 atau 37%. Tidak lebih dari itu. Kalau kita berbicara masalah aset management, BlackRock tentunya adalah yang terbaik saat ini, atau Renaissance Teknologi itu juga yang terbaik untuk tahun 2020. ROI-nya itu hanya 56% setahun. Ini artinya orang sekelas beliau yang punya jam terbang cukup tinggi dan mengetahui market akan kemana, itu menghasilkannya tidak terlalu besar setahunnya. Tapi yang ada di media sosial, yang ada di media elektronik, yang ada di televisi Anda, returnnya pasti besar-besar. Satu bulan 40%, satu bulan 50%. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama dia bertahan? Pasti nggak akan lama. Yang kedua, Anda tanyakan berapa besar dana yang dikelola? Pasti kecil. Tidak terlalu besar. Ciri lainnya adalah trader yang profesional itu tidak terlalu banyak menganalisa. Karena semuanya sudah ada dalam tools. Semuanya sudah dia buat secara logik. Semua data-data yang masuk itu berdasarkan fakta yang ada, datanya akan berubah. Pada saat datanya berubah, tentunya grafiknya akan berubah. Sehingga dia cukup menganalisa underlying sentiment. Tidak terlalu lama untuk mengambil suatu keputusan dalam menganalisa. Dan selalu analisanya pasti mempunyai plan A dan plan B. Apabila harga sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia akan melakukan taking profit di level sekian. Dan apabila tidak sesuai dengan harapan, maka dia akan melakukan planning yang berikutnya atau rencana yang berikutnya. Trader-trader pemula tentunya selalu tidak mempunyai suatu rencana, tidak mempunyai suatu strategi. Ya kita buy aja. Kalau harganya naik ya nanti kita tutup. Kalau turun ya nggak tahu. Yang penting jangan turun. Bapak dan Ibu, hal inilah yang membuat sebenarnya perbedaan yang besar antara pemula dan profesional. Profesional selalu menganalisa dengan cepat tetapi detail. Semua data yang ada itu diolah
untuk mendapatkan suatu kuantitatif dari berita kualitatif yang dia terima. Nggak ribet, sederhana. Itu yang kita bisa lihat dari seorang trader profesional. Dan tentunya dia mempunyai planning A. Dan ciri yang lain adalah setiap trader yang profesional pasti tidak akan meninggalkan salah satu dari 3 faktor yang ada di money market. Karena pada prinsipnya pasar itu bergerak karena adanya faktor fundamental, faktor teknikal, dan faktor underlying sentiment. Apabila sentimennya berubah, tentunya faktor dari analisa fundamental pun akan berubah. Salah satunya tentunya yang dikatakan faktor fundamental itu adalah sebenarnya itu merupakan awal dari suatu berita yang terbentuk sehingga peristiwa yang terbentuk sehingga membuat suatu data. Data inilah yang akhirnya dapat memberikan reaksi terhadap market. Semua itu tentunya tidak lepas dari underlying sentimentnya. Apabila datanya atau faktanya sesuai dengan datanya, lalu sesuai dengan arah teknikalnya, yang didasari oleh underlying sentiment, tentunya tidak perlu terlalu banyak dia melakukan suatu analisa. Trader profesional selalu berbicara masalah 3 poin ini. Tapi landasannya nggak akan lepas dari money management. Karena money management adalah suatu perhitungan matematis yang ujungnya adalah bagaimana mereka mengelola resiko. Resikonya harus kecil. Walaupun di dalam trading atau kalau Bapak dan Ibu selalu bertemu dengan konsultan atau siapapun dia, Bapak dan Ibu selalu tanyakan bagaimana mereka mengelola resiko. Kalau mereka mengatakan mengelola resikonya dengan menggunakan stop loss, Bapak dan Ibu juga harus mengetahui berapa sih stop loss yang digunakan? Berapa persen sih? Dalam 1 bulan, trader profesional tidak akan lebih dari 1% melakukan cut loss. Bapak dan Ibu ingat, tidak lebih dari 1%. Walaupun dia untungnya sudah banyak, tapi cut loss itu tidak akan lebih dari itu. Itu adalah suatu standar dari hedge fund di dunia. Semuanya melakukan hal yang sama tentunya. Dari sini kita pasti akan melihat bahwa setiap trader yang profesional pasti menggunakan fakta, data, dan grafik. Tidak hanya menggunakan grafik semata, tidak menggunakan fundamental semata, atau justru data-data ekonomi yang ada. Mereka selalu menggunakan ketiganya ini, tetapi semuanya harus di backtest. Bapak dan Ibu pernah nggak sih kita menggunakan suatu metode, dan metode itu pernah nggak di backtest? Pernah nggak dilakukan untuk pengetesan beberapa tahun ke belakang? Valid nggak? Biasanya kita mempunyai suatu indikator baru atau mainan baru atau apapun. Itu kita tidak pernah membacktestnya, kita tidak pernah menarik ke belakang. Kita selalu mengatakan bahwa dalam sebulan ini pokoknya untungnya 30%, 40%. Bulan berikutnya ya nggak tahu, nanti lihat aja. Sebenarnya adalah metode tersebut mempunyai tingkat akurasi berapa persen sih sebenarnya? Sudah dites belum? Sudah di backtest belum? Kalau belum, sebaiknya jangan gunakan metode itu. Karena metode itu sebenarnya itu ada suatu keberuntungan aja, pas saja. Kita tahu dalam 1 tahun akan ada 2 kali one way dan 1 masa itu ada set way. Pada saat set way kita pasti profit terus. Pada saat one way, apakah metode itu bisa mengakomodir semua tren yang namanya one way? Dan kita sudah tahu di akhir tahun itu akan terjadi one way atau satu arah. Dan ini biasanya trader-trader pemula atau yang mempunyai jam terbang belum terlalu tinggi akan habis di akhir tahun. Kalau tidak, dia akan habis juga
di sepertiga tahun di awal. Baik Bapak dan Ibu, ciri lainnya tentunya yang namanya trader profesional mempunyai jam terbang yang tinggi. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau uangnya ditradingkan sama seseorang yang katanya profesional, Anda harus tanya juga jam terbangnya udah berapa lama. Jangan-jangan tahun 2008 dia belum pernah trading. Kita bisa lihat tahun 2008 sampai 2011. Gold naik dari 1000 sampai 1900. Kenapa? Padahal gold belum pernah ada di harga 1900 sebelumnya. Sebelum tahun 2008. Selama 3 tahun, walaupun grafik itu naik turun, tapi ujungnya dia naik $900 per troy ounce. Dan trader profesional yang Anda katakan hebat di gold, itu ternyata tahun 2008 belum pernah trading. Apapun ceritanya, uang Anda akan dijadikan latihan untuk mereka. Jangan pernah taruh uang kepada seorang trader yang belum pernah mengalami pahitnya harga satu arah, apalagi gold dari 1000 ke 1900 US dollar per troy ounce. Bapak dan Ibu, jangan mudah percaya pada seseorang yang mempunyai jam terbang tidak terlalu tinggi. Karena tentunya pengalaman dalam trading, pengalaman di dalam pasar belum teruji. Dan tentunya ciri-ciri trader forex yang profesional itu justru dia mementingkan pengelolaan resiko, bukan mementingkan berapa profitnya. Kalau kita bicara masalah profit, di bank aja kita dapat sekitar 3-4% per tahun. Kita taruh di saham yang blue chip misalnya, itu sekitar 20-30% per tahun. Apa kabar dengan forex? Forex 1 bulan itu 5% saja sudah bagus, karena kalau di total 12 bulan itu sedih 60%. Kadang-kadang ada trader yang 1 bulan menghasilkan 50%. Harusnya nggak usah trading lagi selama setahun, itu udah cukup kalau menurut saya. Tapi apakah mau trader seperti itu? Yang tidak profesional tentunya dia tidak bisa berhitung masalah risk management atau mengelola risiko. Yang mereka perlihatkan kepada kita semua tentunya adalah keuntungannya, profitabilitasnya yang dilihat. Tapi tidak tahu bagaimana apabila badai mulai datang. Trader profesional tentunya mau datang kayak badainya, mau enggak, dia sudah punya trading plan, dia sudah punya perencanaan, dan dia sudah menghitung dengan detail bahwa resikonya tidak mencapai 1% dan dia punya keuntungan yang cukup signifikan. Apakah ini masih dipunyai oleh trader-trader pemula? Bapak dan Ibu bisa cek bagaimana metodenya dia untuk dilakukan suatu backtest selama beberapa tahun ke belakang. Apabila tidak bisa, tentunya ada baiknya jangan percayakan uang Anda kepada orang yang tidak mengutamakan pengelolaan risiko dibandingkan dengan apapun itu Bapak dan Ibu. Yuk, keuntungan bukan semata-mata yang diinginkan oleh investor, tetapi keamananlah yang selalu menjadi harapan daripada investor. Ciri lainnya tentunya, ini adalah yang terakhir, dan mungkin masih banyak lagi, tapi yang jelas adalah seorang profesional itu tidak pernah percaya sama analisa pakar-pakar. Bahkan dia juga tidak pernah percaya sama analisa mentornya, orang yang pernah ngajarin dia. Seorang profesional, dia akan lebih percaya terhadap analisanya sendiri. Ini bagus. Kenapa? Karena setiap orang pasti mempunyai strategi sendiri, mempunyai latar belakang pengelolaan dana atau dana yang dikelolanya. Berapa banyak atau berapa besar, itu hanya Anda sendiri yang tahu. Jadi, professional trader itu akan jauh lebih percaya dengan apa yang dia buat dibandingkan dengan mengadopsi analisa dari siapapun yang terbaik di dunia.
Bapak dan Ibu, bagaimana sih kita untuk bisa menjadi trader profesional? Sebenarnya untuk menjadi trader profesional itu Bapak dan Ibu hanya tinggal mendalami saja sebenarnya. Apa sih money management? Lalu bagaimana sih analisa fundamental bekerja? Dan apa sih bedanya dengan analisa teknikal? Ketiga ini tentunya nggak bisa dipisahkan. Bagi seorang profesional, ketiga ini menjadi suatu bagian yang tidak pernah mereka pisahkan antara satu dengan yang lain. Ini adalah bagian dari strategi mereka. Jadi kalau ada profesional yang hanya berbicara masalah teknikal saja, ada baiknya Bapak tinggalkan profesional tersebut, karena orang itu sebenarnya belum profesional, atau justru yang hebat banget di fundamental, tapi tidak mengindahkan teknikal. Itu juga Anda bisa katakan uang Anda aman, tetapi berisiko lama. Atau yang terakhir, ini adalah dasarnya masalah money management. Money management itu yang membuat para trader dan para investor tidur nyaman, tenang, karena mereka mematuhi apa yang namanya money management rules. Ada suatu aturan. Money management itu bukannya risk and reward. Money management bukan saat kita entry kita harus menggunakan sekian persen dari equity, bukan itu. Karena money management adalah suatu modal optimal yang dibutuhkan saat Anda mulai bertransaksi. Karena pada prinsipnya apabila kita berjualan handphone misalnya, itu akan punya modal yang berbeda dengan apabila kita berjualan mobil. Ya iyalah Res katanya. Mobil kan lebih gede katanya. Ya udah sama-sama handphone lah. Yang satunya Xiaomi, yang satunya Samsung. Itu juga beda modalnya. Sama-sama handphone. Ini gimana caranya kita trading gold, kita trading forex, kita trading GBP, kita trading Aussie dollar, tapi modalnya sama semuanya. Satu pertanyaan saya, memang seperti itu atau memang orang itu tidak tahu? Kalau tidak tahu perhitungan money managementnya dan dia hanya mengatakan bahwa risk and reward atau gunakan stop loss, gunakan TP, Pak, Bu, ada baiknya Anda tes dulu deh metodenya dengan back test. Dan kalau hasilnya bagus, silakan Anda gunakan. Anda pilih profesional tersebut. Tapi apabila tidak, ada baiknya Anda tinggalkan. Karena profitnya dia hanya suatu keberuntungan yang tidak akan terulang di kemudian hari. Sedangkan fundamental yang biasanya dipakai profesional itu adalah untuk menentukan pair mana yang akan ditransaksikan. Atau instrumen mana yang akan dibeli dan instrumen mana yang akan dijual. Apakah saat ini kita sudah bisa untuk membeli obligasi Amerika tentunya? Atau justru kita akan membeli dolar dalam jumlah yang banyak? Atau justru kita harus pindah ke indeks saham Dow Jones atau Nasdaq? Profesional sudah tahu dia akan pindahkan kemana uangnya. Apakah pemula mengerti? Tidak. Dia pasti strict terhadap satu yang mereka selalu katakan bahwa saya memang ahlinya di Euro USD. Memang sulit untuk kita katakan bahwa seseorang hanya dari bertahun-tahun dari pagi sampai malam hanya melihat yang namanya Euro USD, sementara pasar sebenarnya sudah menginginkan yang lain. Itu harusnya returnnya itu nggak terlalu banyak. Profesional pasti mempertimbangkan ini. Dan untuk fundamental juga, dia dapat menentukan arahnya buy atau sell. Jadi fundamental itu bisa menentukan pairnya apa dan arahnya buy apa sell. Profesional menggunakan itu dengan menggunakan data-data yang valid. Tidak hanya berdasarkan suatu opini yang ujungnya nanti Anda jadi komentator. Yang ujungnya nanti Anda berpikir terlalu banyak. Di dalam trading, itu dilihat, dibaca, dan bukan dipikir. Karena kita katakan bahwa ada orang mengatakan sama saya, Riz,
Gimana ya? Gua buy kok dia turun ya? Loh, Bang, situ ngebaynya gimana caranya? Iya, pas saya lihat grafik gua pikir naik, nggak taunya turun gitu. Dari situ kita bisa garis pernyataannya beliau. Dia pikir. Yang paling gampang adalah siapa yang nyuruh Anda berpikir di market? Yang ada adalah Anda baca dan Anda lihat. Pada saat Anda membaca, tentu ini ada suatu statement yang mengatakan bahwa Inggris saat ini mempunyai data ekonomi yang jelek misalnya. Kita compare, masukin data-data tersebut. Kita tarik underlying sentimennya dalam bentuk kualitatif. Dari situ kita bisa akhirnya menyimpulkan bahwa mata uang X akan bergerak melemah atau menguat terhadap US dollar atau terhadap pair lainnya atau mata uang lainnya di dunia. Sampai di situ, itu adalah pekerjaan analisa fundamental dan Anda akan masuk ke dalam technical. Nah, dengan metode ini Anda menggunakan apa aja terserah. Mau pakai stokastik boleh, mau pakai EMA boleh, mau pakai supply and demand boleh, mau pakai Ichimoku juga boleh. Apapun itu terserah. Yang terkadang saya dengar dari trader pemula mengatakan bahwa stokastik sih nggak valid katanya. Cuman gitu-gitu doang. Saya mau tanya sama Anda bisa nggak bikin indikator? Sehingga Anda mengatakan bahwa stokastik itu jelek. Trader profesional bisa menggunakannya dalam time frame yang lebih besar. Sehingga tidak terjadi noise. Noise inilah yang membuat kita harus melakukan suatu cut posisi. Dan itu cukup tidak membuat Anda menjadi nyaman. Setelah kita cukup uangnya, kita juga tahu pair mana yang akan dipilih dan kita juga tahu arahnya mau kemana, kita butuh entry point yang bagus. Untuk itu, maka digunakanlah analisa teknikal. Fundamental tidak pernah mengatakan dia akan buy di sini atau sell di sini. Technical lah yang membuat ini menjadi jauh lebih sempurna. Sehingga apapun technical Anda, silakan saja. Yang penting tidak melawan fakta dan data yang ada di lapangan. Bapak dan Ibu, kesemua ini tentunya perlu adanya suatu latihan. Adanya suatu partner yang selalu membimbing Bapak dan Ibu dari hari ke hari untuk menjadi orang yang lebih profesional. Yang dapat mengelola uang kecil dan dapat mengelola uang besar. Biasanya uang kecil bagus, uang dikasih uang besar hilang habis. Ini ada butuh suatu komunitas yang sifatnya adalah berpikirannya positif. Apapun nama komunitas yang ada, mereka tentunya harus mempunyai track record dan mempunyai suatu rekaman bahwa benar nggak sih yang ikut itu adalah mempunyai hasil yang baik. Biasanya sih nggak ada gitu. Dengan adanya lembaga forex tentunya ada orang yang dibohongin 22 miliar apalagi dia adalah suatu kepala cabang di bank terkenal di Indonesia. Namanya kepala cabang itu kan jabatannya lebih tinggi daripada saya. Orangnya juga lebih pintar. Tapi kok kenapa sampai hilang 22 miliar? Itu yang kita nggak habis pikir. YouTube Imperium Strategi TV itu akan membahas banyak tentang masalah apapun, masalah forex tentunya. Dan yuk Bapak dan Ibu chat, ketik apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya. Silakan Pak Joshua, silakan Bu Ain. Baik Pak Reja, terima kasih untuk pemaparan mengenai tema profesional trader forex. Sambil menunggu chat-chat yang sudah ada atau yang akan masuk, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Japri kepada saya dan beberapa staf kami di Imperium. Salah satunya adalah dari Bapak Muksin. Pak Muksin, pertanyaannya sebagai berikut, Pak. Apa yang harus dipahami mengenai dasar-dasar fundamental forex, Pak? Silakan Pak Reja. Baik,
Selamat sore Pak Muksin. Kalau kita berbicara masalah fundamental, tentunya kita akan berbicara masalah kualitatif. Karena kalau kita melihat saat ini, itu yang paling menarik adalah berubahnya underlying sentiment yang terjadi. Kita sudah tahu bahwa apabila Amerika dipimpin oleh Presiden Trump, kita akan mempunyai suatu perjalanan yang menurut saya ketidakpastiannya cukup tinggi. Tapi pada saat Presiden Trump kalah kemarin dan diganti oleh Joe Biden sama Kamala Harris, kita sudah tahu bahwa kepastian itu akan terjadi, di mana fluktuasi harga di pasar tidak terlalu tinggi tentunya. Terlebih lagi ditemukannya vaksin. Ini kan menurut saya double gardan gitu. Di mana tiba-tiba kita melihat Dow Jones-nya terbang, Nasdaq-nya terbang, semua bursa saham optimis. Walaupun kalau kita mau mikir, padahal kan nggak boleh mikir. Kalau kita mau mikir, ya yang namanya vaksin yang ditemukan dari Pfizer itu punya tingkat akurasi 90%, itu kan masih di dalam satu kali lagi uji klinis. Dan apabila itu benar, bagus, dan memberikan suatu kekebalan terhadap virus COVID-19, itu tentunya harus diproduksi secara massal, miliaran ampul. Apakah itu suatu pekerjaan yang mudah? Tentu tidak. Tentu sulit mengerjakan itu. Tapi ya kalau menurut saya, kita coba lihat bahwa underlying sentimennya berubah dari tidak pasti menjadi pasti. Jadi kalau kita lihat bahwa goldnya turun secara mendadak, waktu Rusia nemuin vaksin juga jatuh kok. Ya. Tapi pada saat ketidakpastian mulai masuk lagi, maka dia akan naik lagi. Jadi yang penting adalah fundamental, teknikal, dan satu lagi adalah underlying sentiment. Ini nggak pernah bisa dipisahkan. Ini kalau bangku kakinya 3. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau belajar fundamental harus satu paket dengan sentimennya. Yang bisa beda paket tentunya teknikal. Teknikal memang sendiri. Dia menggunakan suatu metode statistik. Sedangkan untuk underlying sentiment dan fundamental, base-nya itu adalah ekonomi. Ya. Banyak sekali faktor-faktornya mulai dari keuangan, ekonomi, dan lain-lain tentunya. Oke, silakan Pak Joshua. Baik Pak, silakan Bu Aini. Oke, terima kasih Pak Reza, terima kasih Pak Joshua. Ini ada pertanyaan masuk, cuma namanya belum diganti nih Pak. Dari gagal fokus. Apa seperti auto robot Pak? Silakan Pak Reza. Selamat sore Pak gagal fokus. Oke. Aku nggak tahu nih gagal fokus kenapa Pak. Ya. Oke Bapak atau Ibu saya juga nggak tahu, gitu ya. Tapi intinya adalah kalau kita adalah suatu trader profesional di forex, itu nggak ada satupun yang profesional gunakan robot, Pak. Jangankan pakai robot, orang profesional itu ngelihat analisa orang lain aja nggak mau. Dia udah stick to the plan, dia udah ngelihat bahwa inilah cara dia untuk bertrading dengan metodenya, dengan strateginya, dengan trading plan-nya. Sedangkan kalau kita gunakan robot, itu kan kita sebenarnya menggunakan entry, exit, dan pemikirannya si pembuat robot. Pertanyaannya apakah pembuat robot itu lebih pintar dari kita? Apa sekolahnya lebih tinggi gitu? Atau lebih parahnya lagi ya Pak ya? Apa dia lebih kaya dari Bapak? Ya mungkin setelah Bapak beli robot dia jadi kaya, Bapaknya jadi miskin, kan begitu. Nggak ada cerita bahwa seorang fund manager sekelas Soros, sekelas Warren Buffett itu gunakan robot. Tapi kalau dia menggunakan big data untuk menarik semua data-data yang ada dengan sistem otomatis, mungkin dengan menggunakan kecerdasan buatan, mungkin. Tapi dia meng-automatic trading, ya sampai hari ini sih saya nggak pernah lihat. Kalau dapat juga dikit-dikit Pak, cuma dikit-dikit tuh dikumpulin gitu loh, bukan
Maksud saya gini, kalau trading itu kan yang normal adalah kita buy harga naik tinggi lalu kita profit banyak tutup gitu ya. Pada saat kita beli harga yang tidak sesuai harapan, itu banyak risk management yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Bisa cut loss, bisa averaging, bisa cut and sweep. Dan lebih parah lagi bisa di hedging. Nah biasanya marketing nakal, broker nakal, atau mentor yang nakal, kok ada ya mentor nakal tuh ada nggak ya? Ada kali ya. Soalnya nakal itu biasanya mentornya ngajarin, habis ngajarin terus dia ngumpulin duit gitu loh dari orang yang diajarin. Itu menangnya 2 kali lipat tuh. Udah ngajarin dapat duit, udah gitu ngumpulin duit lagi. Tandanya kan yang diajarin itu kan bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah dia mengajarkan sesuatu dan dia memantau semua membernya dengan cara yang baik. Bukannya uangnya dikumpulin kepada si mentor dan dia tradingin. Berapa banyak mentor yang habis gara-gara kayak gitu. Jadi kalau Anda melihat dari perjalanannya, nggak ada trader profesional itu gunakan robot. Dan biasanya dia nggak percaya sama itu. Kenapa nggak percaya? Bukan nggak percaya sama robotnya. Dia nggak percaya sama orang yang mikir robot tersebut. Masuk lagi di TV ya kan? Itu lebih parah lagi tuh ya kan? Itu kalau dibeli, coba deh testimoni yang udah beli. Saya pengen denger gitu. Buat gitu YouTube-nya. Banyak nggak yang komen gitu? Pasti banyak yang komen. Yang gagal tuh banyak pakai robot. Tapi kalau ada juga ya paling dikit-dikit gitu. Floatingnya banyak, dapatnya dikit. Karena robot kan pakai sistem martingale, kira-kira seperti itu. Jadi profitnya jarang ya Pak ya Bu ya yang gunakan robot dan mungkin juga tidak ada. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reza. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Tulus. Pak Reza mau tanya, kapan US mengeluarkan stimulus? Silakan dijawab Pak Reza. Dari Pak Tulus. Selamat sore Pak. Kapan ya kita mau ketemu ya Pak ya? Udah kalau kita ketemu dikasih stimulus gitu. Baik. Pak, kalau kita lihat dari perjalanannya The Fed, tentu pada bulan Maret The Fed itu merubah suatu kebijakan yang nggak pernah dia rubah sebelumnya. Karena ya kalau ngerubah ini, dia tuh ngerubah amanat yang dikeluarkan oleh Kongres Amerika pada tahun 2008 saat Amerika kena krisis subprime mortgage. Nah, permasalahannya adalah tiba-tiba dia rubah gitu. Dirubah di bulan Maret. Saya agak lupa, meeting di tanggal 3 atau 15 Maret. Dia rubah menjadi kalaupun inflasinya naik di atas 2%, The Fed nggak bakal naikin suku bunga. Kata siapa? Kata The Fed, bos. Ya kali kata si Reza. Mulai dari sana, dia sudah mulai mengeluarkan QE terus sebenarnya. Kalau Bapak sebenarnya cermat melihat data-datanya, The Fed itu selalu mengeluarkan QE setiap bulannya itu sekitar 100 miliar US dollar. Kalau nggak percaya, kelihat aja neracanya. Neraca The Fed kan selalu naik. Apa dampaknya? Dampaknya tentunya adalah uang beredar menjadi lebih banyak. Tujuannya buat apa? The Fed takut sebenarnya. The Fed takut Amerika masuk ke dalam depresi seperti tahun 1929. Pak Tulus, saya ngobrol gini, mudah-mudahan Bapak bisa nangkep ya. Artinya begini, kadang-kadang kalau saya sih sama Pak Tulus kan udah biasa ngobrol walaupun kita jarang ketemu ya Pak ya. Ini Pak Tulus yang penyanyi itu kan, bukan bercanda. Kadang-kadang seorang trader nggak tahu cerita awalnya. Dia hanya tahu bahwa harga akan naik atau turun. Why, kenapa dolar akan melemah atau menguat? Tapi yang jelas di dalam statement terakhirnya, The Fed akan menambahkan stimulusnya paling nggak di Desember. Tapi setiap bulannya dia udah naruh QE sebentar 100 sampai 120 miliar US dollar per bulan. Anda bisa lihat dari neracanya sebenarnya. Nah, data-data ini yang sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa uang beredar di Amerika cukup banyak loh sekarang pada saat COVID ini terjadi. Apalagi nanti kalau Biden-nya sudah mulai dilantik, tambah banyak lagi kebijakan fiskal yang dilansir.
Ini yang mengatakan ya udahlah nggak usah takut-takut banget lah ya. Kalau Bapak lagi pegang emas tenang-tenang aja lah ya. Yang penting planningnya bagaimana dan ingat money managementnya. Ya, kayaknya Desember dia mau nambah. Kalau dia ngeluarin QE sih setiap bulan Pak. Tapi nambahnya dari 100 mungkin ditambah jadi 200 miliar per bulan itu nanti kita lihat di Desember ya Pak ya. Makasih Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Irwan. Selamat sore Pak Reza. Salam, bagaimana pendapat Bapak mengenai teori konspirasi, misalnya Illuminati di pasar forex? Terima kasih. Silakan dijawab Pak Reza. Selamat sore Pak Irwan. Ya ini dia ya. Ya nggak apa-apa sih Pak, masalah konspirasi dan apapun itu saya sih terbuka aja. Karena nggak, kadang-kadang ya terbukti nggak terbukti gitu. Apapun itu Pak, pada saat kita sudah mengetahui bahwa money market ini sudah besar sekali sekitar 9 triliun US dollar per hari per putarannya, tentunya pasti banyak orang yang punya kepentingan terhadap uang yang beredar yang sangat besar. Atau lebih gampangnya gini Pak Iwan, pada saat kita mulai melihat pasar biasa itu perputaran uangnya cukup signifikan dan banyak sekali Pak. Dan Bapak mulai lihat lagi bukan pasar yang kecil yang putarannya banyak itu. Bapak lihat lagi namanya pasar induk. Itu pasti jauh lebih besar lagi. Nah yang kita tahu Pak, yang saya tahu kalau pasarnya sudah mulai membesar, itu yang pegang kendali itu nggak mungkin preman kan Pak. Ya kali yang pegang kendali di pasar induk adalah preman. Ya enggak lah, kepala pasar ya kalau menurut saya. Jadi itu sebabnya bentuk konspirasi dalam yang sering diomongin. Ya nggak apa-apa sih Pak, yang penting Bapak punya datanya dengan valid. Kalau tidak hanya percaya sama orang, hari gini kita nggak pernah bisa percaya sama orang Pak. Terakhir kita percaya sama orang, uang kita habis, betul nggak Pak? Jadi kalau ada baiknya yuk Pak jangan percaya sama yang terlalu global, dan Bapak ada baiknya percaya sama apa yang Bapak analisa sendiri. Dan terlebih lagi yang semua berkepentingan terhadap putaran uang di dunia yang secara global itu adalah bank sentral dan pemerintah tentunya. Karena dia adalah suatu lembaga yang punya uang jumlahnya unlimited. Itu dua lembaga itu. Ya. Oke. Makasih Pak. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Pak Irwan Palipi. Pak Reza, untuk menganalisa fundamental perlu alat informasi. Alat informasi apa sajakah yang disarankan digunakan? Silakan dijawab Pak Reza. Baik Pak Irwan. Pak Levi. Soalnya Pak Levi sama Pak Levi bersama. Oke. Pak Irwan, Pak Levi. Sebenarnya yang paling gampang ya Pak ya, kalau Bapak kepingin gampang aja gitu loh, nggak usah susah-susah gitu ya. Yang paling gampang itu Bapak tinggal nonton aja sih sebenarnya. Bapak nonton CNBC gitu ya, Bloomberg, Reuters, ya, CNN, BBC yang ada di televisi. Itu sebenarnya sudah bisa Bapak sama saja melihat tentang masalah COVID misalnya di Indonesia. Anda tinggal buka yang namanya TV One misalnya, atau media Indonesia misalnya, Metro TV misalnya, atau apapun itu sama seperti itu. Jadi Anda nanti bisa mengambil kesimpulan. Begitu juga dengan trading, sebenarnya semuanya sudah ada di TV. Masalahnya kita kan kadang-kadang punya keterbatasan mulai masalah TV-nya kan itu TV kabel. Yang kedua, kita juga udah tahu bahwa bahasa Inggris kita kan nggak bagus-bagus banget gitu. Itu sebabnya kita akan cari di websitenya. Dan berbeda dengan 15 tahun lalu saya trading, saat ini adalah paling mudah sebenarnya. Kenapa? Karena informasinya terbuka luas. Gimana kitanya aja kita mau baca atau enggak. Yang repotnya adalah kita masih seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan diakses, tertutup aksesnya, sehingga kalau kita mau ada berita yang terupdate kita harus berlangganan
Reuters itu sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar per bulan pada saat waktu itu. Dan itu diprotek semuanya datanya. Saat ini kita gratisan aja banyak gitu datanya dari kantor berita manapun di dunia. Termasuk kita lihat di TV lah. Ada Bloomberg gitu ya. Ada CNBC, ada CNN, ada BBC, apapun itu memberikan informasi yang cukup untuk kita mengetahui per apa dan arahnya kemana. Jadi mudah-mudah saja sih Pak. Untuk fundamental yang Bapak nggak repot, Bapak tinggal nonton TV aja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Reza. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Dedi. Bagaimana caranya menjadi trader profesional? Silakan dijawab Pak Reza. Iya, pertanyaan Pak Dedi ini karena Pak Dedi masuknya tadi terlambat Pak Reza. Jadi bagian yang tadi membahas menjadi trader profesional itu Pak Dedi belum dengar. Kira-kira demikian Pak Reza. Baik, nanti setelah ini saya akan simpulkan kembali ya buat Pak Dedi. Jadi Pak Dedi tahu matang aja. Nanti saya akan bikin resume. Baik. Pak ya, sabar. Oke, next. Oke. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Bejo. Izin Pak Joshua dan Pak Reza, saya Agus, saya belum terjun ke trader. Saya harus masih belajar banyak tentang ini. Khususnya bagaimana saya harus belajar fundamental dan bagaimana memutuskan suatu kondisi ini baik. Silakan dijawab Pak Reza. Pak Agus Bejo, selamat sore Pak. Bapak belum terjun ke jadi trader. Bagus Pak. Saya suka sebenarnya sama yang seperti ini. Belum tahu, ya. Dia akan masuk dulu ke pendidikan edukasi. Baru dia taruh uangnya. Dia taruh waktunya dulu untuk belajar. Baru setelah itu dia masuk ke dalam naruh uang. Kan pinternya kita adalah kita langsung trading gitu loh. Habis ya udah, masih ada uang di BCA, pakai lagi gitu loh. Begitu uang di BCA udah habis, semuanya udah habis, kita baru mikir, iya kenapa nggak sekolah dulu ya gitu. Tapi orang yang sekolah dulu atau belajar dulu itu nggak habis uangnya. Karena dia nggak habis uangnya, mau tidak mau, suka nggak suka, dia bisa meng-create uang lebih banyak. Pada saat dia ikut pendidikan memang habis uangnya. Tapi dia bisa mengembalikan uang tersebut dalam jumlah yang lebih besar sesuai dengan jam terbangnya. Tapi orang yang pertama kali nggak mau belajar, langsung masuk, langsung terjun, itu sama aja Anda bikin warung tapi nggak belajar masak. Anda bikin warteg tapi nggak bisa masak. Yang paling gampang apa? Ya udah ntar panggil aja koki gitu. Nggak taunya kokinya dibajak sama warteg sebelah. Anda nggak punya koki, gimana ceritanya Anda bikin warteg tapi kita nggak bisa masak gitu. Kita kepingin trading tapi kita nggak mau tahu ilmunya, itu kan aneh. Dan Pak Agus Bejo ini menurut saya inilah yang terbaik. Pak, di Imperium Strategi ada tahapan-tahapan ya. Bapak bisa masuk ke kelas online dulu 2 kali pertemuan, baru nanti Bapak akan masuk ke dalam yang terakhir, yaitu masuk ke pelatihan namanya. Pak, pelatihan ya Pak, bukan seminar. Ini pelatihan. Kalau pelatihan adalah melatih peserta, bukan denger curhatan mentor gitu. Wah dulu tuh saya hebat gitu, dulu gitu. Sekarang, bukan dulu. Kadang-kadang kan kita capek. Untuk suatu metode yang kecil aja harus 3 hari. Padahal cuma ngenal support resisten. Dan yang begonya lagi ada juga yang pakai robot, cuman tanda panah 3 ke atas buy gitu, tanda panah ketiga sell gitu. Dijual banyak juga yang mau. Saya cuma mikir, ya jangan kayak gitu juga gitu jualannya gitu kan. Mungkin itu cocok untuk yang lain, tapi nggak cocok untuk forex tentunya. Forex itu adalah satu money market ya, yang instrumen keuangan yang menurut saya sulit, dan untuk itu Anda harus belajar dulu. Pak Bejo nanti staff kami akan bantu Bapak untuk mulai dari A sampai Z tentang masalah forex ini. Tapi dari A sampai Z itu forex ya, bukan
bukan aliens. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Daniel dari Toraja. Pak Reza, tolong kupas lebih dalam tentang backtest. Silakan dijawab Pak Reza. Iya, Pak Daniel. Pak Sedan dari Toraja. Pak, selamat sore. Di sana lebih sore ya, Pak. Oke, masalah backtest. Jadi semua metode itu harus diuji coba, Pak. Dan kalau nggak diuji coba, nggak bakal bisa. Dengan metode seperti ini, ya, dengan keadaan yang seperti ini, betul nggak grafiknya seperti ini? Kalau technical kan gampang tuh nge-backtestnya. Coba masukin stokastik, backtest berapa persen? Semuanya berapa persen? Tapi Bapak sudah pernah tes kan? Bahwa metodenya Imperium Strategi, itu di backtest, itu 75% loh Pak. Tingkat akurasinya. Dan kalau kita mau pakai metode technical, itu kalau di backtest itu 50%. Percaya Mas Ai. Kenapa? Karena pada saat di backtest, itu kan kita ngambil kejadian ini dengan keputusan ini hasilnya seperti ini. Dan itu kan berulang Pak. Nah, pada saat itu berulang, Bapak bisa melihat pada time frame tersebut daily bagaimana hasilnya. Tes aja Pak selama 8 tahun ke belakang. Hasilnya bagus, pasti bagus. Kalau technical kan gampang, ada ininya di MT4. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan Bu Eni. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Marcos Ricardo Makawangkel. Cukup panjang nih pertanyaannya Pak. Tahun 2020 ini tahun pandemi yang panjang lebih dari 10 bulan. Dapat dikatakan force major condition untuk semua pair currency. Pertanyaannya, satu, ada fluktuasi hampir di semua pair situasi besar atau volatile besar. Apakah ada acuan baru terhadap MM utamanya presentasi persen, MM terhadap teknikal? Kedua, begitu banyak underlying statement menjadi penentu akhir dari pergerakan market baru yang perlu menjadi perhatian sehingga teknik analisa akhirnya harus punya acuan baru. Silakan dijawab Pak Reza. Selamat sore Pak Marcos Ricardo. Selamat sore ya Pak. Kita ketemu lagi di sini. Terakhir kita ketemu kapan ya Pak? 2 minggu lalu atau apapun itu. Bapak, pertanyaan Bapak ini cukup menarik. Dan saya coba bacakan ulang. Tahun 2020 ini banyak banget kejadian-kejadian sehingga sepertinya ada force major. Sebenarnya kejadian-kejadian ini sudah bisa teranalisa dengan baik apabila kita rajin membaca tentunya. Pada saat kita nggak rajin membaca tentunya ini akhirnya kita jadi deg-degan. Kayaknya kok setiap ada yang nge-tweet harganya naik. Kok dia yang kena COVID, gue yang kena stop loss. Kan begitu ceritanya. Sebenarnya kan nggak begitu bos. Cerita sebenarnya adalah apabila suatu negara punya suatu pembangunan yang bagus, ekonomi yang kuat, investor pasti akan masuk ke negara tersebut. Dan itu yang membuat akhirnya mata uangnya dapat menguat. Baiknya suatu ekonomi negara, suatu negara itu akan membuat mata uang tersebut menguat karena investor akan masuk. Istilahnya kan ada di situ bos. Terus kalau ada underlying sentiment gimana? Setelah kita ambil dia ada underlying sentiment, Pak. Investor nggak akan merubah posisi awalnya menjadi cut loss dan berbalik arah. Karena dia sudah tahu bahwa dalam setiap 1 tahun atau 1 bulan atau kapanpun itu, resikonya itu cuma 1% loh Pak untuk hedge fund. Lo bisa bayangin bagaimana hebatnya seorang Renaissance Teknologi atau BlackRock mengelola uang triliunan dan mereka kasih return cuma 50% setahun dengan leverage yang kecil. Itu udah top banget Pak. Artinya apa? Ya waktunya floating aja, biarin aja, nanti akan ketemu lagi. Kenapa? Karena waktu saat dia ngambil memang pertumbuhan ekonomi negara tersebut nggak bagus. Itu nggak akan berubah cepat kok pertumbuhan itu. Dia akan lama bentuknya.
Ya kalau suatu negara sudah buruk ekonominya akan menjadi baik, itu butuh waktu yang cukup lama. Yang penting kita tidak terkooptasi terhadap kalau udah naik terus gitu, enggak juga. Dan itu gunanya adalah technical. Perhitungan yang masalah money management itu tidak akan ada perubahan karena kita bisa lihat belasan tahun ke belakang itu sangat berpengaruh dan kita nggak perlu merubah itu kecuali Bapak dan Ibu trading di Nasdaq, trading di Dow Jones, di indeks lah ya, indeks saham mau Hang Seng mau, ada baiknya money managementnya akan jauh lebih besar persentase karena dia adalah harganya bukan harga spot seperti forex, tapi harganya adalah harga futures, yaitu harga spot ditambah administrasi tambah harga ekspektasi. Ekspektasi inilah yang kita nggak bisa kendalikan. Itu sebabnya juga akhirnya harga oil jatuh sampai di bawah 0 karena ada faktor ekspektasi. Fluktuasi hanya berpengaruh terhadap orang yang trading di indeks saham atau yang di komoditi yang harganya itu adalah bukan harga spot tapi futures. Dan yang kedua, begitu banyak underlying sentimen yang menjadi penentu pada akhir-akhir ini dan program baru perlu menjadi perhatian. Ya betul Pak, underlying sentimen sering berubah tapi dia tidak akan bisa merubah mindset para pelaku pasar dengan equity besar. Para pelaku pasar melihatnya adalah long term, sedangkan yang pemula dan bukan investor dia hanya melihatnya adalah koreksi-koreksian, sehingga biasanya trader-trader kecil itu hanya untung kecil-kecil tapi kalau loss banyak-banyak. Tapi trader-trader besar atau profesional dia akan punya bentangan-bentangan yang cukup banyak, walaupun kita tahu dia akan floating cukup banyak, tapi let's see, masih dalam koridor yang drawdown-nya tidak akan lebih dari 20-30% ya. Oke, makasih. Oke, Pak, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad Huziri. Assalamualaikum, maaf baru join. Waalaikumsalam, Pak. Kalau valuta asing USD yang sekarang sedang anjlok dalam Pilpres USA, untuk cari quick profit berarti kita borong USD dalam sampai nanti tanggal 20 Desember perhitungan resmi Senat Amerika. Baru kemudian stok dolar itu dilepas. Bagaimana Pak jika itu strategi saya? Apa malah rugi saya? Silakan dijawab Pak Reza. Baik, Bapak Ahmad. Selamat sore Pak. Bagus ya Pak, Bapak sudah berani membuat suatu analisa. Dan analisa Bapak menurut saya logik. Dan tentunya ini nggak perlu dibully gitu loh. Ini kan kadang-kadang ada trader-trader kaleng-kaleng gitu, ada seorang analisa lalu analisa salah dibully gitu kan. Saya bilang dia sendiri nggak bisa bikin analisa, taunya dari mana? Taunya dia orang itu nyontek gitu loh, nyontek terus salah, terus dia salahin orang. Imperium strategi itu sebenarnya membuat Bapak dan Ibu membuat daily signal sendiri yang berkualitas kurang dari 48 jam. Anda bisa bayangin nggak Pak? Bahwa kurang dari 84 jam ke depan, Bapak dan Ibu sudah bisa bikin daily signal sendiri. Lalu 2 minggu nanti kita akan evaluasi. Tapi setiap hari kita akan periksa. Jadi bukannya saya memberikan daily signal, memberlah yang membuat suatu daily signal sendiri. Kalau salah ya nggak apa-apa karena dia juga sudah punya strategi dan saya tahu strategi beliau apa satu persatu. Nah, untuk di Pilpres ini kan sudah selesai Pak, ketidakpastiannya sudah selesai, jadi tinggal kepastian. Kalau kepastian terjadi, tentunya instrumen yang berisiko seperti saham pasti akan naik. Nah, untuk beli saham tentunya pakai dolar. Dolarnya adalah kemungkinan besar naik. Tapi pada saat sekarang kita bisa lihat terlalu tinggi permintaan saham sehingga mau tidak mau semua instrumen yang investor punya
itu dipindahkan ke instrumen yang beresiko. Mau saham, obligasi, semuanya. Dan ini tentunya tidak menyenangkan bagi gold karena dampak dari penemuan vaksin itu menyebabkan harga gold itu sulit untuk naik. Benarkah demikian? Pak, bikin vaksin itu nggak kayak bikin odading gitu loh. Jadi dia perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menjadi vaksin dengan tingkat efektivitas di atas 90% dan tersebar di seluruh negara di dunia. Bukan kerja yang mudah. Jadi tentunya Bapak kalau misalnya ada salah open posisi, yuk jangan terlalu banyak lama di market. Kalau terlalu lama di market itu akan berbahaya. Itu sebabnya, Pak, kalau udah mau akhir tahun ini TP-nya dikit-dikit aja ya. Tapi apapun yang Bapak uraikan di sini bagus kok. Makasih. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah saat ini, kita udah bosen banget sama orang kehilangan uang itu gara-gara ditradingkan dengan orang. Ada nggak sih trader yang profesional? Ada, Pak. Ada kok. Ciri-cirinya gimana, Res? Ciri-cirinya biasanya dia kelola uang yang besar. Dia bukan kelola uang cuma 1.000, 2.000 gitu. 10.000, enggak. Besar dia kelola duitnya. Itu yang profesional. Kenapa? Ngelola uang besar itu susah, Pak. Ngelola uang kecil mah gampang. 100 jadi 200 mah gampang. Coba kalau udah 3 miliar dijadiin 3 miliar lagi. Itu otak kebakar, Pak. Oke, dan ciri-cirinya ada untuk trader profesional. Dia kalau nganalisa nggak lama, nggak ribet, Pak. Sederhana, karena kita tahu masalah yang sulit di dunia ini pemecahannya itu sederhana. Kita aja yang bikin ribet gitu loh. Dan tentunya untuk trader profesional itu biasanya menggunakan technical, fundamental, sama sentimen. Nggak cuma technical doang, nggak punya fundamental doang. Dia pasti juga memperhatikan yang namanya underlying sentiment. Dan tentunya dia menggunakan metode yang valid yang sudah di backtest tentunya dengan melihat data, fakta data dan grafik pada umumnya. Dan yang penting adalah dia punya jam terbang yang cukup tinggi. Kalau tidak punya jam terbang yang cukup tinggi, tentunya kita sudah tahu ya Pak, bahwa uang Bapak akan menjadi sasaran latihan mereka. Dan tentunya kita sudah tahu bahwa yang namanya fund manager atau profesional itu selalu berbicara resiko di depan dan bukan berbicara profit di depan. Dia jago mengelola resiko, bukan jago cari profit. Dan tentunya yang terakhir adalah dia biasanya punya kepercayaan yang cukup tinggi dengan analisa sendiri. Walaupun dia punya guru, dia nggak terlalu percaya sama analisa gurunya. Dia berkembang sendiri, dia lakukan konsultasi dengan orang yang dia percaya. Dan yang saya tahu yang namanya profesional nggak pernah pakai robot. Kira-kira itulah yang harus Bapak ketahui dan Ibu ketahui tentang masalah trader profesional. Lewat dari ini sebenarnya Bapak dan Ibu mau tahu siapa yang akan menjadi trader profesional di masa yang akan datang? Saya kasih tahu, itu adalah Anda sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan ketemu lagi di Rabu depan. Pak Joshua terima kasih, Bu Aini terima kasih, selamat sore.